Assalamualaikum my guys, halo YouTube hingga tadi gonna be video, welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan mashup video sudah yang ke-26. Dan siapakah santri yang kita mashup kali ini? Oke, just let's see. Setelah kita dari Pulau Jawa, sekarang kita loncat kembali ke Sumatera. Dia adalah The Smiling Santri. Senyum lebarnya menjadi ciri khas dari dirinya. Dan siapakah dia? Dia adalah Abdul Malik. Oke, kita mulai cerita sejak pertama kali saya bertemu dengan Abdul Malik. Jadi sejak pertama kalinya saya datang ke Pondok Pesantren MTA, saya sudah bertemu dengan Abdul Malik. Saya lebih suka memanggilnya dengan nama lengkap, yaitu Abdul Malik. Karena bila saya panggil Abdul saja, ternyata ada beberapa santri yang memiliki nama yang sama. Dan tak mungkin juga kalau saya panggilnya hanya Malik, iya kan? Kebetulan ada santri yang juga namanya berawal dari kata Malik. Jadi saya lebih suka memanggilnya lengkap, yaitu Abdul Malik. Sejak pertama kali saya datang ke Pondok Pesantren MTA, saya sudah bertemu langsung dengan Abdul Malik. Dia termasuk salah satu santri yang paling awal saya temui. Otomatis dia juga termasuk santri yang awal-awal saya wawancarai. Sejak awal sih dia tidak pernah lari menghindari kamera. Dan ketika saya tanya, jawaban dari Abdul Malik ini selalu bagus. Jadi mungkin dari video saya mengenai wajah-wajah penghuni Pondok Pesantren MTA dari awal sampai part terakhir itu mungkin banyak diisi oleh Abdul Malik. Karena selain karena kita sudah akrab, karena si Abdul Malik ini tidak pernah lari menghindari kamera dan jawabannya itu bagus guys. Dia adalah santri yang berasal dari Riau. Saya perhatikan dari bahasanya ada sedikit perbedaan dengan kebiasaan saya yang keseharian tinggal di Jawa Tengah. Kalau dari bahasa sih sepertinya lebih ke Melayu. Jadi mungkin terdengar mirip-mirip sedikit dengan bahasa Malaysia. Abdul Malik ini adalah santri yang sering saya temui aktif di berbagai kegiatan. Dia adalah termasuk santri yang seringkali mengisi waktu luangnya dengan olahraga. Olahraga favoritnya adalah bermain bola bersama teman-temannya. Bahkan hampir setiap saat saya temui atau ketika saya cari, pasti dia sedang bermain bola. Sepertinya saya pun belum pernah melihat Abdul Malik bermain olahraga yang lain seperti voli. Tapi saya rasa dia pernah sekali saya lihat sedang melakukan badminton bersama teman-temannya. Untuk respon dari orang tua saya sudah menemui di beberapa sosial media saya, salah satunya di YouTube. Dan ternyata ayah dari Abdul Malik ini pernah juga membuat video di YouTube mengenai awal-awal Abdul Malik ketika datang pertama kalinya di Pondok Pesantren MTA bersama rombongannya. Saya pun ketika berkunjung di malam hari, saya sempat bertemu dengan ibu dan kakaknya Abdul Malik. Ternyata suasana ketika semuanya bertemu itu serasa heboh sekali. Ya awalnya saya sedikit malu sih karena saya dipanggil YouTuber dan saya sempat beberapa kali di video. Waktu itu keluarga Abdul Malik, yaitu ibu dan kakaknya, membawakan oleh-oleh untuk santri-santri yang lain. Tidak hanya untuk Abdul Malik seperti Torik, Raffi Kozin, Bowo, dan beberapa santri yang lain yang berasal dari Riau. Untuk Abdul Malik sendiri, beliau membawakan masakan favorit Abdul Malik, yaitu rendang. Dan seketika itu juga Abdul Malik langsung menyantap dengan lahapnya masakan favorit yang dibawakan oleh ibundanya secara langsung dari Riau. Ya begitulah, jadi keluarganya Abdul Malik ini ternyata selalu seru, asik, dan heboh guys. Jadi ketika saya bertemu dengan ayah atau ibundanya, pasti juga ikut terbawa suasana seru maksudnya. Ya Abdul Malik ini adalah santri yang saya perhatikan memiliki langkah hijrah yang jauh. Karena bapak dari Abdul Malik sempat bercerita kepada saya banyak sekali perubahan-perubahan positif dari sebelum masuk ke Pondok Pesantren MTA hingga sesudahnya. Saya pun ikut merasa senang mendengarnya. Kata-kata untuk si Abdul Malik, yang pertama dia itu smiling santri. Dia itu santri yang murah senyum dengan senyum lebarnya. Karena senyum itu adalah sedekah. Bila kita ingin melihat senyuman dari wajah orang lain, maka kita harus sering tersenyum seperti Abdul Malik. Meskipun dari keluarga yang seru dan heboh, ternyata Abdul Malik ini agak pendiam. Tapi bagusnya dia tidak pernah lari dari kamera dan berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan seperti biasanya. Pesan-pesan untuk si Abdul Malik,
Yang serius belajarnya di pondok pesantren MTA, kembangkan lagi passionmu dan terus semangat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, sekian, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf seterus-terusnya. I hope see you soon on the next mashup video. Dan siapakah santri yang akan kita mashup berikutnya? Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Sama Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera, walaupun beda jauh. Dari mana kalau kamu? Kalau ini? Dari Riau, tapi sama-sama dari Sumatera. Tadi saya nunggu rombongan dari Sumatera, ternyata salah jadwal. Kemarin katanya, kalau kamu tahunya tanggal berapa? Tanggal 19. Kalau kamu, lah ini juga ikut dong. Ikut sampingnya Sadili. Nah, ini Sumatera juga. Oke, katanya rombongan dari Sumatera mau ke sini. Bagaimana perasaannya? Gimana? Senang. Oh, gitu. Kalau yang dari Riau katanya tadi kira-kira berapa bus? Kalau kamu? Belum tahu kalau kamu? Belum tahu juga. Oke, terima kasih. Dia dibawakan roti kue dari si ibunya. Abdul Malik, bapak kamu udah nyampe belum? Belum. Oh, saya kira udah nyampe. Dimakan. Jangan perhatikan teman-teman kamu, nggak apa. adalah akhlak. Terus apa lagi? Akhlak yang baik. Dan kalau cita-cita kalau ke pondok ini nanti setelah di sini pengennya seperti apa? Cita-cita kamu? pengen sekolah di Madinah. Wih, luar biasa. Saya bantu doa ya. Ya. Semangat. Terus ada lagi mungkin cita-cita lain itu? Saya ingin menjadi sepak bola yang keren. Wih, pemain sepak bola yang handal. Oke. Sekian, terima kasih. Abdul Malik. Oke, sebelum pulang saya sempatkan merekam. Oke, pesan kita. Mulai hari ini. Kok makannya beda sendiri? Kumpul kita ada kumpul wajib yang akan Kalau hujan-hujan seperti ini biasanya santri yang lain kemana? Apakah ada yang masih bermain dan hujan-hujan? Tidak juga. Kalau olahraga? Langsung pulang. Pantesan tadi pemain sepak bolanya langsung hilang lenyap. Wih, bersih sekali. Rendang. Ini rendang. Oh kan, habiskan rendangnya kan. Satu makan. Ya kemarin habis video call juga ya Abdul Malik ya. Iya. Terus sekarang tadi video call lu juga lagi. Iya, pakai HP-nya. Iya, orang tuanya Dava. Terus yang video call ayah atau ibu? Ayah. Oh. Kelihatannya kok yang suka video call ayah kamu terus ya? Iya. Bagaimana perasaannya? Ya, senang. Senang. Ini si kamu juga. Iya. Ini di mana? Pertama kali video call benar ya. Oh, biasa. Hampir semua santri seperti itu soalnya. Kalau saya video nggak tega jadinya nggak pernah video. Torik, kira-kiranya oleh-olehnya apa kira-kira? Nggak tahu. Lah makanan kesukaanmu apa lo? Nasi. Ketemu lagi dengan Abdul Malik dan sudah mandi sekarang, udah bersih. Wih. Tadi aku telepon bawa kamu tapi katanya pas ngisi kajian. Waduh, parah ya. Nanti ya habis maghrib ya. Ya kalau saya tetap di sini sampai maghrib. Kalau nggak apa-apa ya. Tapi nanti saya usahakan di sini. Oke. Sampai ketemu nanti. Di mana? Di tempat makan. Tempat wudhu aja. Kan biasanya habis maghrib itu ada
maghrib nanti ada halaqah. Kalau pas halaqah kamu lari sebentar ke kamar mandi. Terus nanti aku teleponin gitu gimana? Waduh, saya ngajarin buruk ini. Jangan ya. Jangan, nanti aja pas makan atau gimana. Tapi kalau saya udah nggak ada nggak apa-apa gitu aja ya. Kapan-kapan tak kesini lagi. Oke. Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA. Dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada Kampung Damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan Kampung Damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.